Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sore hari ini saya bertemu dengan eh, Om Jai, yaitu salah seorang blogger, ya, blogger dari blogger itu hingga lahir sebuah tesis, ya, disertasi. ya, sebuah disertasi. Ini disertasi ini adalah memang fakta yang dialami oleh Om Jai hingga lahir sebuah tulisan yang benar-benar dari pengalaman hari-harinya. Nah, Om Jai adalah salah seorang tim pengajar di SMP School. Nah, jadi bagaimana Jai hingga sekolah ini bisa menjadi penggemar di Jakarta? Nah, atau dengar-dengar dulu sekolah ini negeri, tapi bisa menjadi swasta. Ya. Jadi sekolah ini lahir tahun 1968. Ya. SMP-nya bernama SMP Negeri 236, SMA-nya bernama SMA Negeri 81. Ya. Kemudian pada saat sekitar tahun 1989, sekolah ini berganti nama menjadi SMP IKIP Jakarta. Itu masih namanya IKIP. Karena IKIP Jakarta berubah jadi Universitas Negeri Jakarta, kita berubah menjadi SMA Life School Jakarta. Nah, di sini kemudian kita punya yayasan pembina Universitas Negeri Jakarta. Jadi sekolah ini di bawah naungan Yayasan Pembina Kampus UNJ Rawamangun. Dan sekolah ini juga merupakan sekolah percontohan ya yang ada di dulu namanya SPU IKIP ya, SPU IKIP yang juga jadi universitas dan dikelola oleh Universitas Negeri Jakarta. Dan alhamdulillah yang tadinya sekolah negeri diubah menjadi sekolah swasta sampai sekarang. Nah, apa dasarnya bagaimana membangun sekolah ini, Om Jai, hingga menjadi penggemar? Biasanya kan ke negeri memang, tapi kenapa dari negeri mengubah swasta malah wali muridnya, masyarakat di sini lebih menyukai memilih anaknya menitip di sekolah ini? Ya. Jadi waktu itu karena tanahnya milik UNJ, kemudian kita kalau SMA biasanya ke provinsi ya, provinsi ditawarkan mau menjadi milik Pemda atau mau menjadi milik yayasan UNJ. Ya, kemudian dari rektor UNJ saat itu Prof. Semiawan dan juga kemudian rektor berikutnya membuat yayasan dan akhirnya kita berubah menjadi sekolah swasta atas dukungan penuh dari teman-teman guru dan kepala sekolahnya saat itu Bapak Profesor Dr. Arifan. Jadi kita bersepakat untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah swasta yang dikelola oleh kampus UNJ. Jadi untuk gurunya itu bagaimana? Apakah S3 semua di sini seperti Om Jai atau S1, S2? Guru di kita itu alhamdulillah rata-rata udah S2, S3. Di mana kita guru-guru itu mendapat kesempatan untuk belajar di kampus UNJ. Dulu saat saya berada di Life School ada tawaran beasiswa S2 dan S3 dari UNJ. Karena ini sekolah milik UNJ, kita gunakan kesempatan itu untuk belajar di kampus UNJ dan alhamdulillah sudah banyak yang selesai S2 dan S3, magister dan doktor. Termasuk saya nih, selesai juga. Sebenarnya saya suka jadi untuk dari dulu saya bermimpi ketika itu belum ada jurusan saya di daerah. Enaknya di Jakarta memang itu, ya kan, semua ada universitasnya banyak. Iya, tinggal milih. Ya, jadi kalau kita melanjutkan pendidikan dekat, biayanya murah. Iya. Kalau kami dari Aceh di sana kan, Nah, ini yang menarik begini. Jadi sekolah ini tidak menerima uang biaya operasional dari pemerintah. Nah, kalau kebiasaannya, kalau kami lihat daerah-daerah kami di sana, kalau tidak ada itu malah marah kepada pemerintah. Kenapa ini sementara kami kan tetap mencerdaskan anak bangsa, kenapa tidak diberikan bantuan? Nah, malah ini sekolah Life School ini malah tidak mau menerima BOP. Ini menurut yang saya tahu, dulu memang ditawarkan Life School
Bidang Operasional Sekolah atau BOS. Tetapi setelah kita lihat aturan-aturan yang dibuat oleh BOS, itu membuat kita jadi tidak merdeka. Karena kan semua harus ada, misalnya beli barang, beli apa, jadi menurut pengalaman kita ya, beli barang segala macam harus sesuai dengan rujukannya, jadi Kementerian itu juknis lah. Terus dari rapat dengan pengelola dan juga rapat dengan pimpinan di UNJ, kita bersepakat menjadi sekolah mandiri, di mana kita memungut biaya pendidikannya dari masyarakat. Per bulan? Awalnya sih ya nggak langsung mahal seperti sekarang ya, mulai dari 500 juta naik terus sampai sekarang 2,5 juta. Ini memang terus naik tiap tahunnya tergantung dengan biaya listrik yang naik kan biasanya listrik ya, karena ruangan kita sekarang AC semua soalnya. Jadi kalau uang SPP-nya 2 juta, kita bisa melihat siapa-siapa yang sekolah seni, pasti orang-orang yang kelas atas. Kebanyakan ya, anak PNS, pengusaha ya. Jadi prestasi-prestasi di sini, keunggulan sekolah ini apa yang muncul? Kalau kita kan berbasis karakter ya, dan berbasis prestasi anak-anak. Jadi kita membangun budaya sekolah, school culture, sekolah yang berkarakter itu yang kita bangun. Ya, dengan sekarang namanya profil pelajar Pancasila ya. Anak-anak itu kita persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Seperti tadi kan Abang udah lihat visi dan misi sekolah kita kan, seperti itu. Jadi itu masuk kepada P5 ya. Jadi kita mulai menyiapkan generasi emas Indonesia, dan anak-anak itu kita didik tidak hanya bermental pegawai, tapi juga bermental pengusaha. Mandiri. Karena rata-rata orang tua mandiri ini kan pengusaha. Tapi biasanya yang karakter mandiri itu kan yang lahir dari SMK. Tapi SMA ini kan dari SMA. Nah, tapi bisa membawa siswa ke situ. Iya. Apakah mempunyai kurikulum sendiri ya? Ya kita punya, karena kita di bawah naungan Universitas Negeri Jakarta, dosen-dosen para pakar pendidikan di UNJ turun tangan. Membina kita guru-guru dan setiap pelajaran kita dapat ilmu baru dari teman-teman. Mungkin ada kurikulum khusus ya dari. Ya, kurikulum ininya sebenarnya sama dengan kementerian ya, hanya kita ditambah dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ya, jadi karena ini sekolah yang lab school, laboratorium sekolah yang merupakan sekolah percobaan dan percontohan, terutama buat adik-adik mahasiswa yang akan mengajar, mengajar di sekolah. Maka setiap PPL itu pasti dari kampus UNJ larinya ke kita. Jadi kita men-training anak-anak yang ingin jadi guru, masih jadi guru, terus kemudian kita sendiri selalu mengupdate diri dengan bantuan para pakar dari kampus UNJ dan juga kampus kampus. Kalau kita lihat cara bangkit sekolah ini melalui kompetensi guru, itu bagaimana itu kompetensi guru itu bagaimana digenjot oleh kepala sekolah atau pimpinan? Kita membuat berbagai pelatihan. Jadi sebelum rapat kerja itu biasanya kita suka ada diklat-diklat, kursus singkat, guru-guru sekolahkan, ada yang di kampus UNJ atau ada di kampus lain. Tergantung pilihan guru-guru itu sendiri. Disiapkan waktu bergantian. Bahkan guru-guru di sini ada yang pelatihan ke luar negeri ya? Ya, saya kemarin dapat pelatihan kursus singkat ke China University. Ke China ya? Itu kan tidak mudah. Itu bukan dari pemerintah, tapi dari yayasan ya? Ada yang dari yayasan juga ya, kayak ke Eropa, Belanda, tapi ada juga yang dari pemerintah dan juga. Nah, itu kan pasti ketika masyarakat mendengar bahwa gurunya pelatihan ke Eropa, ke Asia, itu kan menarik. Pasti kan kompetensi guru ini tidak meragukan lagi, maka si anak kita ini mungkin pasti mengalir sedikit ya. Jadi memang kita tuh ada program, misalnya ngajak anak-anak itu pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Amerika, ke SMA tuh dia ke gedung PBB, bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain. Jadi memang ada program yang untuk anak-anak studi banding ke luar negeri. Kalau dulu biasanya kita ada pertukaran pelajar yang namanya AFS ya. Jadi teman-teman dari Amerika belajar 3 bulan di sini, teman-teman Indonesia belajar 3 bulan di sana. Rolling. Cuman setelah ada pandemi ya belum lanjut lagi. Itu kan hampir sama dengan konsep Nadiem. Jadi kan Indonesia kurikulum Merdeka Belajar dari jurusan
lulusan ini bisa kuliah di sana. Iya, makanya dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya nama level sudah diterapkan dari tahun 68. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena konsep-konsep Ki Hajar Dewantara itu udah masuk di sekolah kita. Ini sangat luar biasa nih. Mungkin kan kalau di Aceh kalau sepadan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul. Karena kalau di Aceh kalau sempat SPP-nya ini 2,5 juta, kalau di negeri mampus kita. Ya memang baru bisa di kota sih kalau di atau di pesantren kayak Gontor ya. Kayak Gontor kan juga masuknya mahal tuh. Ada bahkan mungkin dia itu satu anak itu 1 ekor sapi. Ada yang dia tidak pakai uang tapi pakai sapi kan. Nah di kita itu sebenarnya bertahap sih. Nah, kayak kalau anak guru, anak dosen dia bayar 50%. Bahkan mungkin juga ada yang gratis yang memang untuk anak yatim duafa yang memang memerlukan. Media-media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengajarnya itu bagaimana? Kalau kami memang dilatih untuk membuat media pembelajaran sendiri, modul-modul sendiri. Makanya dulu ada di PPSP itu program pendidikan sekolah proyek ya. Itu kita bikin modul sendiri, cuma dalam bentuk cetak. Kayak buku-buku modul kayak gini gitu ya. Ini kan ini buku gitu ya, cetak praktek ya. Kalau ini modul yang dicetak sama penerbitan ini. Ini yang tapi kalau tulis oleh guru. Iya, ada yang tulis oleh guru tapi nggak saya bawa. Nah ini contoh guru diarahkan bikin buku sendiri gitu. Nah, sekarang di live school kita pakai e-book untuk angkatan yang baru ini, pakai e-book buku digital. Jadi udah nggak ada lagi buku cetak untuk angkatan baru, kita lagi dicoba nih semuanya menjadi betul digital, jadi kayak sekolah tanpa kertas. Semuanya digital. Berarti siswa ini bisa pakai apa ya? Iya, tesnya online semua. Gimana prosesnya untuk bisa siswa pakai HP? Dengar jarang sekolah yang bisa masuk HP ke sekolah. Kita juga sebelum pandemi dilarang, terutama HP berkamera. Tapi seiring dengan perkembangan waktu dan juga kondisi pasca COVID, anak-anak diperbolehkan bawa HP. Nah, memang di kita ini, saya sendiri sedang menerapkan apa yang saya pelajari waktu di China University dan sekolah-sekolah China. Jadi di China juga punya kampus, punya sekolah. Nah sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA. Nah anak-anak itu juga dilarang bawa HP. Tapi ada tempat kayak gini nih, naruh HP gitu ya. Itu taruh namanya masing-masing kan? Iya. Berarti nama si A, si B. Kalau ada 40 berarti 41 disiapkan. Termasuk untuk gurunya juga disiapkan. Jadi kalau muridnya nggak boleh bawa HP, gurunya juga nggak boleh. Oh, jadi gurunya waktu mengajar juga taruh di situ, nggak boleh ya? Jadi kalau ada 40, satunya guru 41 di situ. Jadi semua fair. Ya. Kayak kita gini nggak bawa HP semua. Jadi jangan anaknya dilarang, gurunya main HP di depan. Itu yang saya lihat. Bahkan di China itu satu kelas tuh 50 orang. Belajarnya? Iya, satu kelas tuh 50 orang. Luar biasa. Tapi selama 2 jam itu guru tidak duduk. Kalau kita duduk kan kayak gini, mereka gini. Dan 2 jam itu tidak terasa karena guru itu membagi pekerjaannya kepada siswa. Jadi siswa sama guru itu benar-benar aktif. Kalau kita kan di atas 30, 35 ya, di atas 36 itu harus bagi 2 rembul. Iya. Ya tidak boleh kalau ini kalau 50 ini kalau di daerah kita di Indonesia ini sudah dilarang banget ya, tapi di China masih dan itu bisa berjalan. Makanya inspirasi dari China itu saya coba terapkan di Indonesia dan saya coba guru dan murid sama-sama aktif. Kan kalau di kita kan yang aktifnya murid, gurunya asik main HP kan? Di sana enggak gitu, semuanya aktif. Jadi guru itu dia keliling, mendatangi murid-muridnya, kelompoknya, dan mereka punya peran. Jadi nggak ngantuk, suasana pembelajarannya benar-benar menyenangkan. Nah itu yang harus kita tiru. Nah, makanya kalau saya berpikir dalam hati, kalau kita tidak mulai membenahi sistem pembelajaran kita di kelas, maka kita nanti akan kedatangan para pekerja dari Cina yang profesional, karena mereka didikannya sudah luar biasa. Ya, karena apapun cerita kan kita tidak bisa melawan kodrat ya. Iya. Jadi siswa ini tidak bisa kita paksakan, harus dorongan ya. Seperti apa ya kata Ki Hajar Dewantara. Jadi kodrat alam. Jadi biarkan dia dengan kodratnya masing-masing. Yang penting kita memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai kita melarang anak bawa HP, tapi kita main HP sebagai orang tua, kan itu
Nah, pada Karena pada hakikatnya sebenarnya anak itu semua itu punya potensi. betul. Cuman kita kadang-kadang keegoisan kita yang Orang dewasa. membunuh potensi yang ada pada sana itu. Jadi jangan sekali-kali membunuh potensi sih. Termasuk melarang anak bawa HP. Itu tidak boleh. Itu kita di situ kita tidak merasa dosa. Iya, tetap anak-anak boleh bawa HP. Tetapi bagaimana HP itu difungsikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya selama berada di sekolah. Itu yang paling penting. Jadi caranya kita medianya yang harus kita manage, siapkan. bagaimana kita manage ya. Jadi yang paling gampang itu menyiapkan tempat naruh HP. Kan itu biasanya dari kain, dari apa, atau dari bahan bekas, misalnya dari bekas aqua atau apa. Kalau itu kan mungkin terdidik ini secara tidak sadar kita sudah menjadi karakter juga ya. Iya. Ya. Karena kita punya 10 life school karakter, 10 karakter life yang bisa dibaca di website. Salah satunya adalah kita adalah orang yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Karena ke depan di era pembelajaran tatap muka itu kolaborasi sangat penting. Ya. Makanya ada isu bahwa SMA bisa belajar di SMK, SMK bisa belajar di SMA. Bahkan dulu saya kan juga dari SMK ya. Saya sempat tanya sama, kebetulan saya setelah SMK itu diterima di perusahaan Jepang, Kosa Gede itu. Saya tanya sama manajer saya, Pak, kenapa perusahaan Bapak lebih senang tamatan SMA daripada SMK? Itu menarik tuh. Ya, terus saya tanya sampai detail. Ternyata beliau mengatakan kalau SMA itu seperti kertas putih, Pak. Kita lebih gampang mentraining mereka karena mereka belum kemasukan apa-apa. Tapi kalau di SMK mereka sudah punya struktur budaya kerja. Kalau gurunya itu bisa memberikannya dari bangku SMK itu benar, maka ketika masuk dunia kerja dia udah link and match seperti yang disampaikan oleh Wadiman Joyonegoro. Tetapi ketika yang disampaikan gurunya tidak link and match dengan perusahaan, maka yang terjadi kekacauan. Kita harus men-training ulang lagi dan men-training orang yang kayak daur ulang gitu. Membuat sesuatu yang baru sama yang sudah ada itu lebih sulit untuk men-trainingnya menurut pemahaman mereka. Memang itu kadang-kadang kita tidak mau melihat di sisi situ ya. Kita harus kencang, harus melihat kepada si anak, harus bisa ini, harus bisa itu dengan paksaan. Kita tidak mau, kita bersabar dengan proses ya. Nah, ini alhamdulillah nih SMK kan sekarang sudah dirombak sedikit dengan SMK keunggulan. Keunggulan apa namanya sih? Kalau di kita kan namanya sekolah penggerak ya. Kalau di SMP SMA, tapi kalau di SMA sekolah berbasis keunggulan ya. Jadi kita memang harus mulai memperbaiki sekolah-sekolah kita, terutama yang di SMK nih. Menurut pengamatan saya harus perlu dibenahi sedikit demi sedikit supaya nanti mereka menjadi orang-orang yang siap pakai dan siap kerja. Tapi saya ada terpikir bagi saya, seandainya di negara kita ini Indonesia, seandainya satu sekolah mempunyai ikon masing-masing. Nah, berapa sekolah yang ada di Indonesia ini? Berapa ikon lahirnya? Saya memperkirakan kalau kita mulai memperbaiki sekolah-sekolah itu sudah ratusan juta. Nah, kalau itu yang terjadi karena itu pasti terjadi pada Indonesia Emas. Nah, tapi kalau ini tidak dikupas, maka tidak akan terjadi Indonesia Emas. Makanya karena kita mulai memperbaiki sekolah-sekolah. Apapun cerita itu lahir dari pendidikan, ya kan? Nah, bila itu misalnya di provinsi Aceh misalnya, di provinsi saya ada sekolah misalnya 300, nah, ada sekolah 300, diwajibkan 300 ini harus ada ikonnya masing-masing. Nah, harus ada ikon. Jadi ada siswa dalam satu sekolah ini 300, alumni misalnya 40-50. Nah, dari 50 alumni itu ada yang aktif itu 10 orang aja. Ya, maka Indonesia ini menjadi negara produktif, negara industri yang luar biasa. Ya, karena potensi yang ada di negeri kita ini, kalau kita lihat bandingkan dengan negara-negara tetangga itu luar biasa. Makanya saya sarankan kepada para penentu kebijakan dan juga pengelola sekolah, kita cobalah dengan kearifan lokal. Bolehlah kita meniru dari barat, tetapi kita adaptasi, kita kemudian implementasikan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya kita. Saya sudah beberapa kali ke Aceh, jadi saya lihat memang
budaya teman-teman, mohon maaf, kan ada yang masih nerimo gitu. Kalau orang Betawi bilang betah di wilayah gitu, nggak mau dia keluar, nggak mau dia belajar, melihat dunia luar. Akibatnya apa? Seperti kata dalam tempurung kan. Nah kalau teman-teman di Aceh ingin bangkit, sebangkit teman-teman yang dulu berjuang kayak Cut Nyak, Teguh Umar dan sebagainya, maka teman-teman harus mulai melihat kearifan lokal apa yang bisa kita jadikan ekor. Karena setiap daerah tuh pasti punya kearifan lokal yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nah itu yang kita ambil. Nah itu yang kita kembangkan. Jadi kita nggak harus melulu mentang-mentang di Amerika bagus, kemudian kita adopsi, mentang-mentang enggak. Mentang-mentang dari misalnya Cina bagus, kita adopsi dari Cina enggak. Jadi bagaimana, misalnya kalau misalnya di sana berbasis pertanian, ya pertanian itu yang kita garap. Kalau berbasis perkebunan, perkebunan itu kita garap. Kalau perikanan, perikanan itu yang kita garap. Jadi membuat mereka itu eksis dengan budayanya, eksis dengan alamnya, eksis dengan apa yang dialaminya sehari-hari. Nah, tentu itu semua akan terjadi kalau mereka juga belajar teknologi. Nah, ini teknologi ini penting dikuasai oleh kita. Bagaimana supaya kita belajar teknologi nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya, karena udah mau maghrib nih. Oke, terima kasih ya. Ini luar biasa. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini nanti bisa bermanfaat dan bisa berimplementasikan di tempat tugas yang masing-masing. Ya, oke. Terima kasih, Pak Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.